Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan saya, Romo Ari. Kita akan belajar ilmu sejati pada hari Minggu tanggal 27 September 2020. Marilah kita mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, menyiapkan diri kita menerima, meresapkan, menghayati sabda Tuhan sendiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menyatakan kuasa-Mu yang tak terhingga, terutama dengan menyayangi dan mengasihani kami. Lipat gandakanlah rahmat-Mu atas kami, agar kami mengejar hidup yang Engkau janjikan, dan kelak mendapat bagian dalam sukacita surgawi, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pada belajar ilmu sejati hari Minggu tanggal 27 September 2020, kita belajar dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal. Dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat Yesus yang terkasih, belajar ilmu sejati yang kita petik dari sabda Tuhan, Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang kita dengarkan tadi, kiranya sungguh relevan dalam hidup kita saat ini sebagai manusia. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi sebenarnya merupakan sebuah kritik bagi kemanusiaan yang seringkali lebih mudah untuk memberikan jawaban dengan mulut, dengan kata-kata, daripada dengan perbuatan atau tindakan. Nah, apa yang terjadi kalau hanya dengan kata-kata? Orang bisa dengan mudah memberikan janji, tetapi untuk memberikan bukti itu perlu dilakukan dengan tindakan, dengan seluruh hidupnya. Dan kenapa para pemungut cukai atau para pelacur tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus masuk ke dalam kerajaan Allah terlebih dahulu? Karena meski mereka awalnya tidak mau melaksanakan sabda-sabda Tuhan dan melakukan hal-hal yang melanggar, tetapi karena percaya mereka berbalik, bertobat, dan melakukannya. Saudara-saudariku, marilah kita mendengarkan sabda ilmu sejati itu tadi dan melaksanakannya dalam hidup harian kita. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna, tetapi bahwa kita diajak untuk menuju kepada kesempurnaan itu adalah fakta.
Dan jalan untuk menuju kepada kesempurnaan itu adalah pertobatan, penyesalan, yang lalu diikuti dengan memberikan bukti berupa tindakan ke arah kebaikan. Jangan sampai kita terlalu banyak ngomong, terlalu banyak janji, terlalu banyak ucapan, tetapi minim perbuatan. Artinya penyesalan itu bisa diucapkan, permohonan maaf juga bisa disampaikan, dikatakan, tetapi tidak cukup, harus disertai juga dengan bukti yang muncul dari ketulusan hati. Sikap batin seperti inilah yang dituntut bagi kita, atau bukan dituntut, diajak, diberikan. Ketika kita percaya dan kita memilikinya, tentu hidup kita sehari-hari akan mengerti bahwa tidak perlu banyak kata-kata, tetapi tunjukkanlah dengan perbuatan. Kalau misalnya kita melanggar, marilah kita segera kembali, bertobat dan memperbaikinya, karena selalu ada kesempatan. Dan siapapun yang terbuka akan penyesalan itu, Tuhan berkenan menerimanya. Sebagaimana tadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa justru orang-orang yang dari awalnya jatuh dan memberontak, tetapi lalu sadar dan kembali, itulah mereka yang diberikan anugerah keselamatan. Jangan sampai sebenarnya kita ngerti, kita tahu, kita paham, kita mengatakan percaya, kita mengatakan siap, sedia, dan taat, tetapi kenyataannya justru mempergunakan hal itu untuk melindungi ketidaksempurnaan kita dan tetap dalam ketidaksempurnaan itu. Jika demikian halnya, tentu kita sama seperti yang dikritik oleh Tuhan Yesus, bahwa kita tahu, kita mengatakan iya, tetapi tidak berangkat pergi ke ladang. Saudara-saudariku, marilah kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita, supaya kita taat setia, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan bukti tindakan kita dari sekarang sampai nanti akhirnya. Sebab Tuhan akan menyertai orang-orang yang dengan rendah hati menyesali segala ketidaksempurnaannya dan mohon berkat untuk mengikuti kesempurnaan dengan membangun sikap tobat dari waktu ke waktu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk taat setia kepada Tuhan dengan penuh penyesalan, kembali dari ketidaksempurnaan kita, dan mengikuti Tuhan dengan perbuatan dan tindakan pilihan hidup kita. Senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.